kesulitan ekonomi sepertinya belum beranjak dari Pulau Dewata. Pandemi COVID-19 telah menekan perekonomian Bali hingga ke level yang paling rendah dalam sejarah. Bali kini tidak saja berada di zona resesi ekonomi, tapi sudah memasuki fase depresi ekonomi. Sejumlah pengamat memperkirakan ekonomi Bali baru akan tumbuh dalam 2 tahun ke depan. Itu pun dengan syarat pemerintah secara global mampu menekan penyebaran virus corona secara efektif dan berkelanjutan. Seperti apa perekonomian Bali dalam 2 tahun ke depan? Berikut ulasannya bersama Ki Gusti Wiraguna Bagus Oka, mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Bali Nusra. Om Swastiastu Pak Wiraguna. Om Swastiastu Pak Dibir. Pak, kalau kita bicara dari sisi angka sekarang Pak, kita kan berada di pertumbuhan kita yang kuartal ketiga ini kan minus 12,28. Dari kacamata angka itu tanda apa Pak? Memang kalau berbicara angka kelihatannya suatu yang menyeramkan ya. Kalau secara teori, kalau sudah disebutkan kok ada kontraksi atau minus sampai minus 5%, itu resesi yang kita kenal. Tapi kalau sudah di atas 5%, itu kita sebut dengan depresi ekonomi. Depresi artinya terjadi stuck antara demand supply dengan antara demand dan supply. Stuck artinya terhenti. Artinya purchasing power, permintaan maupun produksi itu terjadi stuck. Nah, oleh sebab itu dengan disebutkannya secara nasional itu adalah minus 12,48%. Ya, ini kita harus lihat. Kalau melihat ekonomi Bali, kita harus melihat secara global, tidak boleh terlepas. Secara global kita sudah ketahui, pandemi adalah pemicu terbesar, di samping krisis yang sudah terjadi sebelum pandemi. Pandemi ini Pak ya? Ya. Dengan adanya pandemi sejak 8 bulan, 9 bulan terakhir, di awal dari pandemi itu, nasional ini memang, dan dunia bahkan, sudah mengingatkan, sudah ada pilihan-pilihan mau lockdown, mau ada PSBB, apakah, ataupun yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukannya suatu langkah menjaga industri-industri yang terdampak langsung oleh krisis dan pandemi ini. Nah, beberapa negara sukses, walaupun tidak banyak, karena pandemi ini luar biasa. Serbuannya ke publik. Nah, khusus di nasional, di level nasional, pandemi ini disikapi dengan cara menempuh model yang tidak drastis, lockdown dan PSBB. Ditempuhlah, lihat situasi dan kondisi. Ini suatu pilihan yang cukup cerdas. Karena apa? Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau. Itu keuntungan kita. Dan negara tropis. Kondisinya juga berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda. Makanya diambil pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Nah, hambatan terbesar di Indonesia adalah beberapa hal. Satu, pandemi yang tidak bisa diukur. Berapa lama dan seberapa jauh kan impact-nya. Kedua, keberagaman penduduk kita yang persepsinya sangat berbeda. Ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin, bahkan ada yang menggampangkan. Pak, kalau kita lihat angka ini, 12,28% itu, ini kan dalam sejarah belum pernah ekonomi kita itu sampai terkoreksi, terkontraksi dalam seperti itu, Pak. Nah, dampak yang paling real yang dirasakan apa, Pak? Dampak yang paling dirasakan real adalah pandemi ini kan tidak bisa diprediksi berapa lama. Itu seperti dua mata uang ini. Pandemi dan ekonomi. Ekonomi otomatis terpukul lebih dalam. Kenapa lebih dalam saya katakan? Karena pandemi ini terkait pula dengan kesehatan orang. Kesehatan perlu ongkos dan seterusnya. Orang perlu hidup. Adanya pandemi ini
menyebabkan semua impact-nya langsung terhadap usaha, terhadap tenaga kerja dan maupun keadaan sosial masyarakat. Nah, kita lihat sekarang pemerintah apa yang dilakukan dengan melakukan prioritas-prioritas yang tinggi. Prioritas tinggi itu ada kurang lebih 6 atau 7. Yang utama menjadi prioritas pemerintah di APBN yang terlihat di APBN 2020-2021. 21 lah terutama. Yang diutamakan adalah pendidikan. Itu komposisinya udah hampir 500 triliun yang alokasikan. Yang kedua, kesehatan. 400 triliun. Terus kemudian yang ketiga, kesenjangan sosial. Backup terhadap sosial. Ketahanan pangan. Infrastruktur. Pariwisata, nomor 6. Nomor 6. Hanya dapat alokasi 15 triliun. Bisa dibayangkan. Yang lainnya ratusan triliun, ini 15 triliun. Berarti kalau Bali, kita kan melakukan pariwisata Pak, dengan komposisi APBN 2021 yang begitu kecil lah kita bilang, karena impact yang kita rasakan besar sekali nih Pak. Kira-kira apa nanti Pak yang terjadi Pak? Justru itu, di awal pandemi terjadi, saya sudah katakan harus ada langkah nyata bahwa likuiditas harus disalurkan ke sentra-sentra terdampak langsung, termasuk kepada usaha-usaha kecil yang punya dampak langsung. Itu kurang lebih saya hitung 2.000 triliun minimal. Secara nasional Pak? Secara nasional. 2.000 triliun, tapi kan 2.000 pemerintah sudah mengalokasikan itu Pak. Pemerintah melakukan yes. Paling banyak baru 400-600, kan bertahap tuh. Artinya realisasinya mungkin tersendat ini Pak? Pertama, realisasi yang tersendat, birokrasinya Masih panjang Pak, masih ribet. Masih ruwet. Belum lagi ada kegaduhan di bidang politik dan seterusnya, kepentingan, sehingga yang tersalur kepada lapisan-lapisan yang memang membutuhkan boleh dikatakan cuma 10%. Luar biasa. Sehingga yang di awal harus diinjek dengan 2.000 triliun dengan sentra-sentra yang vital, ini tidak tertangani dengan baik. Akibatnya apa? Dari bulan ke bulan, kuartal pertama tidak mempan. Kuartal kedua apalagi. Kuartal ketiga makanya sampai terjadi kontraksinya yang sampai negatif. Negatif 12% itu. Nah kalau kita bicara Bali Pak, nah dengan kondisi seperti itu, kira-kira ini nasib Bali ini kayak apa Pak? Bali kita tahu ketergantungan sama pariwisata kan 95%. Real itu. Apa artinya? 95% itu ada hotel, ada villa, ada travel, ada airlines. Semua derivatif di bawahnya terkena, itu 95% terdampak. Sementara kita mengambil langkah-langkah yang tadinya saya sebutkan, ada dana likuiditas untuk menjaga bankingnya, untuk menjaga industri usaha yang terkait langsung, tidak jalan. Kedua, prioritas pemerintah lebih kepada pendidikan, kesehatan, kesenjangan sosial, infrastruktur. Sementara pariwisata tidak mendapat porsi yang memadai. 2021 Pak? 2021. Nah ini lebih berat di ancamannya. Hanya 15 triliun loh disediakan. Sementara yang lain ratusan triliun. Bisa dibayangkan, Bali yang konstruksi ekonomi sudah terpukul 95% pariwisata, ini mau shifting kemana? Sementara sumber daya alam tidak ada. Sementara juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan lebih banyak kepada slogan. Masih slogan tapi tidak nyata. Perilaku belum lagi. Adaptasi terhadap menghadapi situasi ini juga tidak dijalankan dengan patuh. Banyak sekali yang perilaku-perilaku yang mengabaikan. Sehingga tidak produktif, tidak jalan di produktif. Nah kira-kira dengan sekarang 2021 kita punya anggaran pariwisata masih agak minim Pak ya. Dan juga pertumbuhan ekonomi kita masih minus di angka 12,28% Pak. Kira-kira kalau kita baca ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan sebenarnya Pak. Nah kira-kira sampai kapan kita masih bisa bertahan ini Pak? Sebetulnya kita sudah tidak bisa bertahan ini. Sudah tidak bertahan Pak? Saat ini. Karena depresi ini menyebabkan supply dan demand ini nggak bergerak. Jadi dengan situasi ini, kita ini sekarang hidup dalam menggunakan cadangan-cadangan yang kita miliki dan menyiasati situasi yang seperti ini. Bagaimana pemilik hotel, bagaimana pengusaha bisnis untuk menjaga ini, karena dia sudah harus mau tidak mau harus efisien. Akibatnya dia harus PHK. Sekarang sudah hampir
boleh dikatakan untuk 900.000 yang di PHK. Sekarang di Bali, Pak. Ya, Hmm. angkanya itu laku. Dan apa yang dia lakukan? Dia pulang kampung. Hmm. Dia pulang kampung dan tidak siap adaptasi. Mau kerja ke sawah, mau kerja yang hal-hal yang produktif yang ada di sekitarnya, masih perlu punya hambatan-hambatan, apa namanya, karena kebiasaan yang lalu tidak ini, harus dia shifting. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa lakukan, Pak? Ini kan kalau Pak bicara gambaran itu kan nampaknya ini sulit, Pak. Kalau kita kembali ke desa, kita tidak siap dari segi mental mungkin, skill juga mungkin. Nah, kira-kira Mindset tidak siap. mindset juga mungkin. Nah, kira-kira apa, Pak, yang bisa kita lakukan, Pak? Ini makanya ungkapan-ungkapan yang sering didengungkan itu memang harus dilaksanakan dengan nyata. Nomor satu, kepemimpinan di segala lapisan itu harus satu padu. Gubernur, bupati, wali kota satu padu. Kepala desa, kepala adat harus bersatu satu visi, gotong royong dengan nyata. Tidak hanya slogan kan? wacana atau ungkapan dan ya udah pada saat itu udah. Tapi langkah nyatanya seperti apa? Bantuan-bantuan dijalankan, iya, tidak cukup hanya bantuan. Kalau dia tidak mau berubah, yang dibantu ini pun akan tetap tambah terpuruk. Mungkin sebulan aja bisa bertahan, Bisa Pak, ya. bertahan, Setelah betul. itu mungkin kembali Dan lagi, Pak. euforia lagi kebanyakan. Hmm. Maaf ini. Nah, harus langsung melakukan langkah-langkah efisiensi, melakukan upaya-upaya yang ini. Kepemimpinan ini kan harus jadi satu nih. Gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan sampai jajaran yang terbawah. Pak, kalau kita bicara sekarang wacana yang dikembangkan banyak orang kan pariwisata 95% lah. Nah, ini perlu dirubah gitu. Perlu ada tambahan lagi sektor lain yang diperkuat kira-kira, Pak. Nah, kalau kita bicara Bali, apa aja yang bisa sektor lain yang bisa mendukung ini, Pak? Saya lihat memang kita tidak boleh lagi menggantungkan diri kepada pusat. Dalam artian untuk melakukan Bali bangkit lah misalnya itu. Tidak bisa. Sebab saya lihat di agenda pusat yang masuk agenda untuk terkait dengan pariwisata udah minim. Ya. Terus infrastruktur juga hanya bicara masalah airport Di Buleleng, Pak. Buleleng. Terus yang untuk kesenjangan sosial, bantuan pangan terhadap ini konsepnya belum jelas. Padahal untuk membantu pangan, anggaran di pusat itu sampai 119 triliun. Itu jauh dengan pariwisata. Artinya apa? Pangan ini kan kaitannya dengan pertanian, agriculture, dan seterusnya. Nah, ini kita konkretnya seperti apa yang akan digarap oleh Pak, model sektor apa yang bisa menggantikan peran yang begitu besar dari sektor pariwisata ini, Pak? Kalau kita ngomongin pertanian, kita hanya punya lahan rata-rata mungkin 30 aro untuk 1 kakak misalnya, memang Pak. tidak mudah. Itu sulit untuk mengembangkan. Sektor apa yang bisa, Pak? Saya melihat ini memang sektor jasa yang harus bisa. Jasa, Pak, ya? Sektor jasa. Jasa itu kan kait eratnya dengan pariwisata. Wisata juga, Pak, ya? Ya. Nah, ini akan napasnya ini panjang nih. Ini tidak akan pulih 1 sampai 2 tahun. Pariwisata ini pasti. Apalagi Australia sekarang menutup sama sekali. Lockdown dia. Nah, bagaimana kita menyikapi masa 1-2 tahun? Jangan dianggap pariwisata pulih. Selalu kita digaungkan akan pulih. Ini tidak pulih. Apa yang bisa kita lakukan ini kembali ke tahun 1963 situasi itu. 1963 semua pasokan tidak ada, kita nggak ada tergantung sama pariwisata. Ya. Ingat kan 63, 64, 65 itu tidak ada tergantung sama pariwisata. Saya belum lahir, Pak, waktu itu, Pak. Saya masih menyalani. Semua kegiatan-kegiatan self sustain itu menjadi jalan. Ya. Memulai dengan kehidupan itu berdasarkan dari hasil lingkungan yang kita miliki. Dari alam, Pak, ya? Alam. Memang tidak mudah itu. Berarti dalam persiapan 1-2 tahun ini kan orang prediksi paling cepat 2 tahun, Pak, prediksi 2 tahun paling cepat. pulihnya. Itu harus dia menata diri lagi ke kekuatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu nyata. Namanya kalau ngomong ke istilah spiritualnya apa namanya swadesi. Tidak bisa ditawar. Berarti swadesi itu berdiri sendiri, Pak, ya? Mengharapkan dari lingkungan yang kita miliki. Seperti warung ya kita kelola supaya nyamuk beraya juga mau ke sana makan. Ya. Sehingga ada lapangan kerja. Jadi dihidupkan begitu. Tidak bisa
Nggak bisa sekaligus mau instan, itu nggak mungkin. Jadi mulai yang dari kecil lagi. Ini sudah nyata. Kalau enggak kita menunggu dari pusat, uluran tangan pusat. Pusat juga punya prioritas. Prioritas yang saya tadi katakan, pendidikan, ya, kesehatan, infrastruktur. Itu sekarang infrastrukturnya hampir 60-70% masuk loh. Jalan dari Palembang ke ini, jalan dari Sumatera, jalan di Kalimantan. Kita cuma dapat apa? Airport yang Airport ya Pak. Nah kalau Pak kita bicara masalah yang lain lagi Pak, kan ada sekarang kalau airport dibuka katanya kita langsung pulih Pak. Nah ini bener apa enggak Pak ini Pak? No, nonsense. Sekarang aja nih dalam situasi flightnya yang di Airport Ngurah Rai aja, yang fasilitasnya sudah mendukung, boleh dikatakan hanya berjalan 5% kok. Sekolah pilot semua terhenti, hanya bisa kapasitasnya terisi 30%. Dan itu kalau lulus belum tentu dapat kerjaan. Kalau sebelumnya, begitu lulus, dia sudah ditungguin oleh airlines-nya. Nah ini satu kendala. Sehingga saya melihat masih banyak tantangan. Dengan mengandalkan situasi global. Karena ini global nih. Krisis 98 masih enak Pak. Cuma 3 negara. 3 negara yang kena ya Pak. Kalau sekarang kan semua negara Semua Pak. negara kan. Tapi yang lain Pak, terkait dengan yang lain nih, kira-kira kalau kita bicara sekarang 2021 Pak, kan tadi Pak bilang bahwa dalam setahun ini kita mungkin akan mengalami suatu kondisi yang hampir sama, depresi sama kayak Pak. Nah kira-kira kita bicara masalah sekarang, kalau kita bicara masalah rakyat kan berhubungan dengan bagaimana mereka mendapatkan pendapatan Pak. Kalau kondisi terus begini kan mungkin pertama angka kriminalitas akan menaik kira-kira Pak. Nah juga karena memang kondisi ekonomi yang memang depresi tadi Pak. Kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat Pak? Ini kalau pemerintah kan sudah ini, masyarakatnya apa yang bisa dilakukan sehingga mereka bisa juga bertahan sampai 2022 mungkin nanti ini Pak? Ya, memang kalau melihat situasi seperti ini ya, mayoritas masyarakat kita kan sudah meninggalkan pertanian ya. Sudah meninggalkan pertanian, hanya 10% mungkin di pertanian. Untuk shifting ke sana kan tidak mudah. Terus demand-nya juga tidak ada. Ya, itu yang saya bilang, demand-nya tidak ada. Ya, demand-nya tidak ada. Kalau toh dia berproduksi akan terbuang. Ini binaan saya yang di Kuning, ya paprika, itu 1 ton dibakar hanya untuk dijadikan pupuk, karena tidak ada yang pembeli, tidak ada demand. Nah, situasi-situasi ini memang membuatkan nih serba salah. Ngeri juga Pak ini Pak. Ini ngeri juga Pak sudah sinyal. Tidak usah bilang ngeri, kita masih ada jalan. Ya, jalannya itu adalah itu kita siap shifting, adaptasinya ini memang agak drastis. Ya, dari biasa mungkin kebiasaan sehari-hari kita pakai Gojek, GoPay makan, mungkin harus diturunkan. Masyarakat yang tidak pernah menggunakan Gojek, GoPay ini jauh lebih besar kan. Dia harus memanfaatkan, ya tadi saya katakan, memanfaatkan lingkungan alam yang kita miliki untuk dioptimalkan. Bu Sri Mulyani aja mengatakan, kita terlalu mengabaikan potensi alam kita. Seperti tanah banyak yang terbengkalai, milik BUMN banyak yang terbengkalai. Tanahnya Pemprov banyak yang terbengkalai. Itu apa artinya? Kalau di Malaysia, di negara lain, justru itu sebagai aset yang bisa dioptimalkan. Nah, dalam situasi begini memang stuck ini. Tanah sudah tidak ada nilainya sekarang. Bank saja sekarang aset yang diambil alih besar sekali. Dia tidak bisa apa. Dia harus jual, jatuh harganya. Bisa 40-30%. Nah, situasi-situasi ini memang kita tidak bisa patah semangat atau hopeless, yaitu melakukan kekuatan dari yang kita miliki di sekitar kita, dan gotong royongnya mesti ditingkatkan. Ini untuk menahan ini, efisiensi harus ditingkatkan. Tapi kan drastis nih, Bapak biasa naik motor kemana-mana, terus disuruh naik sepeda, apa siap? Tidak siap. Mental juga Pak ya? Mental, gengsi, terus daya tahan kita juga akan teruji. Ini berat sekali ya, Pak. Tapi masih ada hope tadi kalau kita. Tapi Pak, gimana Pak? Dari kacamata Pak, kita masih bisa berharap apa bagaimana Pak ini Pak? Kita bisa melewati ini Pak?
Ya, senang Pak, tidak? keoptimis Pak, berapa persen Pak bisa yakin kita bisa lewat ini Pak? Ya, persen ini masih tergantung juga pada nasional ya. Kalau pemerintah kan menghadapi masalah global. Pemerintah nasional ini kan menghadapi hambatan juga. Pemerintah sudah benar tracknya, tapi gangguannya ini masih banyak. Bisa nggak gangguan-gangguan ini berhenti atau berkurang paling tidak? Di lokal juga begitu. Bisa nggak pemerintah ini peduli dengan situasi yang di bawah? Itu pertama. Kalau dia bisa peduli, mau nggak dia mengoptimalkan perangkat-perangkat yang dimiliki? Contoh ya, pemerintah kan punya BUMD. Itu harus diefisienkan juga supaya memberikan income yang baik untuk keperluan masyarakat menengah ke bawah. Nah, masyarakat bawah diberi contoh-contoh yang begitu keteladanan itu, pasti dia mau ikut berubah. Ini keteladanan kan nggak ada. Semua berlomba masih nyari jabatan, nyari kekuasaan, mencari rezeki yang boleh dikatakan tidak efisien. Nah, kalau ini mau dirubah, ada contoh-contoh nyata, tidak hanya slogan, pasti ini mau berubah. Bahwa kita susah, kita harus ikut bertahan bersama-sama 2 tahun ke depan. Jadi masih optimis Pak, terus tetap Masih optimis ya? Tinggal perilaku, role model, dan langkah nyata itu harus dijalankan. Berarti APBD tahun 2021 lebih baik diarahkan kemana semuanya Pak ini Pak? Harus untuk ke itu tadi, ketahanan pangan, ya, Sehat. pendidikan pasti tetap perlu, karena orang ini kalau tidak dirubah mindsetnya dan ini enggak. Edukasi ini penting juga. Yang ketiga adalah kepedulian terhadap masyarakat menengah ke bawah yang sangat-sangat sulit, yang belum siap untuk adaptasi. Mungkin di kampung saya yang di desa-desa itu bisa hidup bergerak dengan memanfaatkan situasi, tapi generasi yang lebih muda mungkin tuntutannya lebih lain lagi. Ya. Mau instan, mau cepat. Ya. Kasih Bapak. Pasti. Oke, pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar paparan dari Pak Piroguno. Dari paparan itu kita jelas bahwa kita dalam 2 tahun ini akan menghadapi masa-masa sulit. Namun demikian, kita tetap harus optimis, kita akan mampu melewati ini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, bagaimana pemimpin kita bisa memberi contoh kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih semangat, optimis untuk menghadapinya. Yang kedua, mungkin kita harus melakukan efisiensi secara berkelanjutan, karena jawaban dari semua ini adalah efisiensi, bagaimana kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu, sehingga kita bisa survive dalam menghadapi kondisi yang sulit ini. Yang ketiga, mungkin kita harus tetap produktif, karena dengan produktif kita akan bisa bergerak, sehingga juga ekonomi kita akan bisa terselamatkan. Mungkin demikian saja. Sekali lagi, mari kita tetap optimis, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa BB News dimanapun berada, seperti diketahui, ulang deh, salah pada Pak Men. Lupa. Om Swastiastu. Pemirsa BB News di tuh. Oke, pemirsa BB News TV, tadi kita sudah dengar paparan dari Pak Piroguno. Jadi memang dari kacamata yang kita dengar tadi itu memang dalam 2 tahun ini kita akan menghadapi masa-masa sulit. Tetapi demikian, Karena demikian, oke pemirsa, sementara yang ketiga kita harus terus harus gini dulu.